Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik dan sehat semuanya. Keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Mendengar penjenengan sehat, keluarga sehat itu suatu kebahagiaan tersendiri. Pak, hari ini saya menjalankan tugas untuk pendampingan individu 1 sebelum kita menyosong Lokakarya 2. Nah, tujuan ngobrol-ngobrol kita sebenarnya hanya mereview apa yang penjenengan kerjakan. Rodok lama ini ya Pak, sekitar 2-3 hampir 3 bulan ini kita karena bulan Desember. Inggih. Nah, ya Pak, mari kita mulai. Nah, ini Pak, sebenarnya dari pendampingan B0 kemarin nih Pak, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Yang saya lakukan untuk 1 bulan yang terakhir ini, karena di modul 1.4 itu terkait dengan budaya positif, jadi saya mempelajari banyak hal baru. Hal baru ini ternyata sangat menarik untuk saya pelajari terkait dengan bagaimana penanaman budaya positif di kelas, di sekolah, dan juga nanti yang bisa saya lakukan sebagai guru, termasuk di dalamnya tentang kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, sehingga setelah kita mengetahui siswa kebutuhannya seperti ini, nanti kan kita dalam melakukan proses pembelajaran kan nanti menyesuaikan. Termasuk juga bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, menciptakan budaya positif di kelas, termasuk juga nanti bagaimana melakukan restitusi. Betul. Pak, ini kita tengok ke belakang sedikit tentang rencana tindak lanjut pendampingan yang B0 Pak. Kemarin itu RDA-nya gimana tuh Pak? Yang saya harapkan itu yang saya inginkan yang ketika di pendampingan kemarin itu punya semacam dokumentasi ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah saya lakukan. Jadi seperti ketika pagi hari ada apel kelas itu sudah saya dokumentasikan, saya videokan, dan itu ternyata antusias dan tanggapan dari siswa dan juga dari teman-teman itu bagus. Artinya inilah program budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ini, sehingga nanti bisa tertanamkan ke kelas yang lainnya dan juga nanti budaya sekolah. Berarti kalau bisa dideskripsikan Pak, capaiannya bagaimana Pak? Ini sudah saya buat, jadi semacam kalau pagi ada pelaksanaan apel kelas, ada pembacaan setelah pembacaan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya. Jadi itu kami dokumentasikan. Setelah itu nanti ada ketika mau masuk ke kelas, kalau dulu sebenarnya sebelum pandemi itu kan siswa wajib salaman. Kalau sekarang sebenarnya kemarin saya tuh tertantang atau tertarik itu ingin kalau dulu jadi semacam gaya salam yang diberikan mungkin tos, kemudian salaman, ada yang hap gitu ya Pak. Jadi ada simbolnya gitu, mereka memilih gitu ya Pak ya. Itu kalau di anak-anak juga ternyata ketika itu ya sebenarnya saya tawarkan karena anak-anak tertariknya itu terkadang ketika anak-anak dalam posisi senang itu mereka itu juga riang juga ketika bertemu dengan gurunya. Saya kira nanti dalam pembelajaran juga bagus juga. Itu juga bisa untuk menganalisa ketika anak itu kok murung, kok diem, berarti nanti mungkin ada masalah atau ini. Luar biasa. Ini game baru ini hingga baik, luar biasa. Muka-muka pandemi segera berakhir ya Pak. Nanti Pak, selama perjalanan tentu saja ya Pak, 2 bulan penjenengan membuat aksi nyata di sekolah.
Kira-kira apa nih Pak pendapat rekan sejawat ketika penjenengan ini memohon untuk umpan balik ya Pak ya, dengan rekan sejawat itu kira-kira gimana Pak? Dari umpan balik dari rekan-rekan ya memang karena saya dulu pernah jadi wakil kurikulum, istilahnya ketika membuat atau melaksanakan program itu istilahnya ditanggapi yang positif dari teman-teman ya, karena kan itu sebagai upaya kami untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Jadi ketika program aksi nyata yang saya lakukan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu ya, itu ternyata disambut baik juga oleh teman-teman. Mereka tahu ini nanti budaya atau ciri khas SMK Mego itu seperti ini, jadi nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai rujukan oleh pihak siswaan atau pihak dari wali kelas. Itu nanti kegiatannya seperti ini. SOP-nya jadi suatu kebiasaan gitu ya Pak ya. Ini adalah ini tantangan penerapan aksi nyata nih Pak. Nah ini Pak, saya penasaran nih bagaimana cara Bapak meminta umpan balik dari rekan sejawat juga. Yang saya lakukan itu saya mempublish dokumen video itu, jadi itu bisa tunjukkan juga ke siswa, ke guru ya, sehingga mereka akan mengetahui ternyata kegiatan seperti ini. Bahkan ada yang guru pengampu itu juga bertanya, ini itu kelas saya ya kok istilahnya kok terdesain seperti ini. Jadi merasa takjub ya kadang ketika saya sempat mendokumentasikan juga, tapi dalam foto ya, sebenarnya mau saya buat video itu anak-anak kan dilarang jadi di kantin kan seperti itu. Jadi mereka bawa bekal, ternyata itu ketika makannya itu bersama-sama di halaman di teras kelas. Jadi kok rasanya nyaman, jadi meskipun mereka makan yang mereka bekal sendiri, tetapi mereka nyaman dan itu merasa akrab dan juga merasa nyaman begitu. Jadi kan dalam hal ini juga saya mengambil hikmah itu tanpa ada perbedaan. Jadi kadang ada yang saya lihat di kantor, ada yang bawa lauk enak, ada yang bawa lauk biasa, dan itu kadang ada yang membagikan lauknya. Saling memberi, saling melengkapi. Masalah luar biasa. Biasa dalam perjuangan selalu ada, pasti selalu ada tantangan ya Pak ya. Ini tantangan apa yang penjenengan hadapi Pak ketika penjenengan meminta umpan balik? Terkait tantangan dari rekan sejawat itu yang saya rasakan itu karena SMK ini jumlah gurunya banyak, ini ada 95an guru, terus ada pegawai ada sekitar kalau total 115an itu. Jadi dalam hal itu karakter dan juga kompetensinya beragam, sehingga ketika mereka dalam dasarnya juga beragam, tidak menanggapinya juga beragam juga. Jadi terkadang juga mereka ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi tidak positif. Tapi dari itu tanggapan yang beragam itu saya coba sebenarnya juga sebagai koreksi bagi saya sendiri, ya, dan itu kan tidak mungkin saya itu yang saya lakukan selalu diterima baik oleh mereka. Seperti refleksi diri. Apalagi ketika program itu tanda kutip menjadikan berat bagi mereka. Yang biasanya datang tidak terlambat, akhirnya yang biasanya datang terlambat akhirnya harus apel pagi. Nah, ini kan nanti mau dan mau kan masuk program sekolah, jadi mereka harus datang sebelum apel pagi. Apel pagi itu secara menyeluruh atau apa Mas? Kalau di sini ada apel kelas, jadi ada upacara. Jadi kalau apel kelas itu jadi jam 7
kurang 5 menit atau kurang 10 menit itu nanti sudah ada petugas yang menyiapkan di halaman. Setelah itu nanti siswa itu berdiri dudukkan kelasnya masing-masing. Setelah itu nanti didampingi dengan lampu jam pertama. Jadi nanti dari operator ya, menyiapkan mulai dari hormat bendera, terus nanti menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Baju Menteri, pembacaan Pancasila. Itu nanti baru masuk ke kelas. Luar biasa. Ini Pak, tadi ada beragam tantangan, beragam tanggapan, perasaan kemudian gimana Pak? Ya, kalau perasaan saya itu selalu saya itu posisikan begini. Selain jadi bapak itu selain bisa mengayomi, bisa memahami dan bisa menerima apapun koreksi ataupun masukan dari teman-teman gitu. Karena itu nanti juga sebagai media atau wadah saya untuk membelajarkan sejarah. Jadi ketika ada tantangan seperti itu, saya coba bisa pahami, oh ternyata keinginan diriku seperti ini, sehingga karakternya seperti ini, sehingga ketika saya membuat program yang baru lagi, misalkan yang dia diterima oleh mereka sebagai apa. Terkadang juga saya balik begini, kalau menurut Bapak itu yang baik seperti apa, sehingga mereka proses pembelajaran, sehingga mereka itu keluar ya Pak, sarannya ya, menerima masukan dari mereka. Itu tadi ya Pak ya, perasaan yang dirasakan. Tadi sekaligus sudah menjawab ini Pak, meresponnya bagaimana gitu ya Pak tadi. Bisa dikembalikan. Dan juga istilahnya program itu juga bisa dari manapun. Artinya saya tuh mencoba menerima, kadang belajar dari manapun, jadi siswa, kadang juga siswa menginginkan seperti inilah. Jadi ya itu nanti kita buat bersama-sama. Ya, saya masukkan juga di kesepakatan kelasnya itu anak-anak ternyata pengen seperti ini, itu bagus juga kita terapkan. Luar biasa Pak. Sekarang kita memasuki ke refleksi proses pendampingan kelas ini. Nah ini Pak, bagaimana penjenengan memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Dalam pelaksanaan atau pembuatan ekosistem pembelajaran yang saya lakukan itu saya berupaya bahwasanya pembelajaran ini dalam kondisi apapun itu bentuknya pembelajaran. Artinya bukan saya menyampaikan materi itu saja untuk pembelajaran. Jadi semacam di luar dari saya menyampaikan materi. Ya. Jadi ketika anak-anak mau bertanya, ketika anak-anak mau menyampaikan pendapat, itu juga saya sampaikan tolong harus mengacungkan tangan, harus menunggu giliran dari teman yang lainnya. Itu sebagai proses pembelajaran juga. Jadi memposisikan murid itu kadang juga sebagai teman dan juga sebagai orang yang harus kita dengarkan. Luar biasa. Nah Pak, perubahan apa nih Pak yang penjenengan rasakan dalam hal interaksi dengan murid Pak? Perubahan yang saya rasakan ketika saya melakukan semacam itu, saya menjadi semakin positif, ya, perubahan jadi semakin baik, artinya ke arah yang positif juga. Artinya oh ternyata di kebutuhan dasar dari siswa itu seperti ini. Jadi ketika saya memahami seperti itu, maka saya juga harus merubah pola pikir saya juga, macam ini sangat positif sekali yang saya rasakan. Nah, lanjut Pak, apa saja nih upaya penjenengan dalam mengembangkan cita, rasa, dan kasar pada putra-putri penjenengan di sekolah? Yang saya lakukan bahwasanya karena saat ini istilahnya era revolusi industri 4.0 semacam itu, sehingga pola pikir yang di dalam pikiran anak-anak kan berbeda, sehingga saya mengikuti perkembangan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga di dalam pembelajaran itu
saya juga harus belajar. Kemudian kan kalau saya dulu ketika kuliah itu kan metodenya seperti ini, padahal kan siswa yang kita hadapi sudah berbeda. Jadi saya mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Ya kan kalau dalam Ki Hajar Dewantara kan program zaman kan harus kita ikuti. Karena kan anaknya sudah kondisinya seperti ini, kalau gurunya tidak mengikuti nanti kan akan ada bisa tertinggal oleh anak-anak, kan tidak sesuai dengan sejalan. Iya betul. Dan nih Pak, bagaimana respon putra putri di sekolah atau murid-murid penjenengan ketika penjenengan menanyakan umpan balik atau pendapat mereka terkait dengan proses pembelajaran Pak? Yang saya ketahui, yang mereka rasakan itu ya awal-awal terkadang juga bingung juga, terutama saya mengajar di kelas 1 atau kelas 10 dan juga kelas 11 atau 12, terkadang saya tidak mengajar di kelas sebelumnya. Jadi ketika itu, jadi mungkin meskipun saya ngajar di kelas 3 tapi saya dianggap guru baru di kelas itu, karena kan yang sebelumnya kan saya belum mengajar. Itu terkadang juga mereka bilang itu juga ya cerita kok aneh Pak kalau ngajar, istilahnya kami diberi kebebasan untuk berpendapat seperti ini dan sebagainya macam itu. Jadi awalnya juga terkadang bingung seperti itu, tapi juga saya tekankan bahwasannya di dalam setiap kegiatan, setiap hal yang saya lakukan itu penanaman karakter atau budaya positif itu selalu saya sisipkan. Jadi kadang juga anak-anak juga bertanya, Bapak ini ngajar matematika kok menyampaikan agama? Saya katakan misalnya saya menyampaikan hal seperti ini sangat terkait sekali. Jadi bahwasanya kalian jangan memandang guru itu satu makro. Jadi meskipun saya mengajar makro ini, makro itu harus kita pahami bahwasanya di dalam pembelajaran itu kita harus menerima semuanya. Betul. Nah ini Pak, tadi setelah mendapatkan respon dari putra putri, bagaimana nih Pak perasaan penjenengan ketika mendapatkan respon lupa kok aneh? Ya, yang saya lakukan itu saya browsing atau mencoba mempelajari tentang kesempurnaan. Ternyata artinya kesempurnaan yang sekarang dengan yang ketika saya kuliah dulu kan pasti berbeda. Jadi seperti itu berbeda. Dari situ saya mempelajari ternyata terutama di materi modul 1-4 kemarin ternyata ada yang bagus juga macam itu. Jadi saya tertanam untuk belajar lagi. Jadi dari situ artinya antara guru dan siswa itu kan ibaratnya harus sejalan. Jadi kan kalau siswanya sebenarnya kondisinya seperti ini, pemikirannya seperti ini, maka gurunya juga harus menyesuaikan seperti itu. Jadi saya juga harus belajar juga. Dengan apa yang dihadapi harus belajar ya Pak. Itu cara meresponnya melengkapi diri ya Pak. Nah ini Pak, kira-kira apa hal yang penjenengan tindak lanjuti berdasarkan umpan balik siswa? Yang juga yang saya tindak lanjuti, saya berusaha untuk mensosialisasikan pembelajaran secara menyeluruh anak, termasuk juga istilahnya ke teman sejawat semacam ini. Jadi ternyata kondisi siswa itu seperti ini, kondisi hidup seperti ini. Jadi maka kita harus melakukan pembelajaran yang menyesuaikan seperti ini. Kadang juga karena kan di sini dengan banyaknya guru yang ikut guru penggerak kan cuma 2 orang, sehingga kami juga berupaya istilahnya tidak hanya di kami berdua saja, tetapi di komunitas sekolah nanti kami bebaskan. Jadi pembelajaran yang kami tanggapan dari murid seperti itu nanti juga saya juga menerima masukan dari teman sejawat, karena kan juga mereka kan juga yang dilakukan yang juga beragam juga. Iya, luar biasa loh Pak Imam itu memang. Moga-moga saya ketularan bisa bijak,
bisa sabar, bisa kreatif, aktif, belajar lagi. Nah Pak, kita ini sudah pada poin yang terakhir nih Pak, tentang refleksi proses pendampingan. Nah, apa hal yang paling menarik yang Ibu panjenengan dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa hal itu kok bisa menarik? Yang sangat menarik bagi saya bahwasanya kita mengajar itu tidak hanya transfer knowledge-nya, tidak hanya cuma konten atau materinya, tetapi kesiapan siswa untuk belajar, kesiapan kita untuk mengajar. Karena kan kalau seperti itu, apalagi siswanya sudah dalam posisi misalkan terakhir capek olah dan sebagainya, gurunya juga sama, makanya itu kalau nanti kita ngajar dengan tensi tinggi, pasti anak-anak juga tidak bisa menerima dengan baik juga. Itu saya rangkum dengan kita memahami tentang psikologi itu, karena kita juga perbedaan karakteristik siswa juga yang beragam, dan juga materi yang kita sampaikan tingkat kesulitannya juga beragam juga. Itu kan kita akan menjadi pembelajar yang misalkan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Pak Imam, menurut penjenengan kegiatan pendampingan individu ini sebenarnya manfaatnya atau menariknya itu di mana Pak? Ya, kalau yang saya katakan yang menariknya itu secara saya sambil secara umum dulu, maksudnya di guru penggerak itu yang saya menariknya itu adanya refleksi. Refleksi itu semacam adanya koreksi bagi diri kita, penggeraknya. Sebenarnya yang saya dapatkan hari ini apa? Yang saya dapatkan dalam 1 bulan ini apa? Itu sangat menarik sekali. Karena hal itu pertama sebagai pemateri bagi guru itu, ternyata yang saya lakukan seperti ini. Jadi yang sudah kita lakukan itu bukan hal yang tersia-siakan. Ternyata kita itu yang pertama. Jadi ada semacam refleksinya itu. Terus yang kedua, bahwasanya hal atau kegiatan seperti ini bisa untuk mengetahui progres kita, progres saya. Ternyata saya itu yang sudah saya lakukan seperti apa. Ternyata nanti tanda kutip ada pertanggungjawaban yang secara administratif, ternyata saya lakukan seperti ini. Itu sehingga kita melakukan program itu tidak asal-asalan. Sebagai pelit ya Pak ya. Apalagi kalau program itu ternyata diadopsi oleh sekolah, dengan otomatis usulan atau program baru nantinya juga sebagai program sekolah juga. Amin, amin. Nah ini Pak, tadi apa sih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk pendampingan berikutnya Pak? Ya, saya rasa yang sudah baik itu adanya program pelaksanaan pendampingan yang secara terstruktur itu. Terus saya rasa juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP itu nanti terreport dengan baik, progresnya seperti apa. Saya rasa sangat baik juga. Sebenarnya istilahnya kita disampaikan oleh fasilitator itu anak tangga itu kan kita belajar tidak langsung, kita nanti harus menyampaikan seperti ini, bertahap mempraktekkan. Yang perlu diperbaiki untuk pendampingan yang akan datang? Saya rasa di proses di pendampingannya itu saya rasa sudah tidak begitu banyak yang untuk perbaikan, tapi mungkin juga ini yang secara pribadi karena begini, peserta guru kami berarti kan kalau dipresentasi dengan gurunya kan tidak ada. Ada 1%-nya Pak ya. Ada 1%. Ini juga tantangan berat juga. Artinya tanda kutip ya kita melaksanakan program seperti ini, apalagi upaya kami mengimbaskan untuk budaya positif itu juga berteman sejauh juga kalau tanpa didukung oleh pimpinan kepala sekolah juga merasa
mungkin saran juga nanti ketika menyampaikan ke kepala sekolah, nanti ada penekanan bahwasanya program guru penggerak itu sangat positif. Sekiranya itu pimpinan juga mengadopsi atau tanda kutip menanyakan bagaimana Pak program guru penggeraknya, sehingga nanti ya dari posisi atau pertanyaan seperti itu kan nanti kan otomatis CGD akan bisa memberikan masukan otomatis. Karena gini, kalau masukan awal dari CGD ke kepala sekolah, namun posisi kepala sekolah tidak siap untuk menerima masukan itu kan otomatis kan tidak repot ya. Kalau misalkan dari beliau yang memberikan kawasan dulu ternyata seperti ini, ya nanti setidaknya setelah memberdayakan guru penggeraknya, jadi dari situ akan untuk adopsi apa sebagainya. Insya Allah disampaikan ya Pak. Pak Imam, terima kasih. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya dengan kegiatannya yang penuh. Ini saya kira sudah cukup untuk pendampingan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kedepannya kita semakin mantap dalam langkah ya Pak, dan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Baik Pak Imam, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.